Halo dengan Bang Review di sini. Video yang udah ditunggu-tunggu nih. Mending Zenfone Max Pro M1 atau Redmi Note 5. Sama-sama berchipset Snapdragon 636, tapi sebelumnya patut dicatat bahwa Redmi Note 5 punya aku ini RAM-nya 4GB, storage-nya 64GB. Sedangkan Zenfone Max Pro M1 yang ini punya RAM 3GB dan storage-nya 32GB. Beda di kapasitas RAM sama storage ya. Kenapa gitu? Karena ya pada saat video ini mulai dibikin di pasaran baru tersedia varian yang segitu untuk masing-masing smartphone. Yang Redmi Note 5 RAM 3GB belum ada, tapi sekarang udah ada kayaknya. Padahal di video ini aku mau compare keduanya nih. Nggak adil dong ya. Ya nanti kita bikin sedikit pemakluman aja khusus untuk sektor performanya. Tes multitasking juga nggak bakal aku lakuin karena udah kentara siapa yang bakal unggul berdasarkan kapasitas RAM masing-masing smartphone. Sekedar info bahwa harga kedua smartphone ini juga beda, di mana Redmi Note 5 RAM 4GB harganya jauh lebih mahal daripada Zenfone Max Pro M1 RAM 3GB. Cek aja ya harga pasarannya dan silahkan dilihat dulu spek masing-masing smartphone yang dipakai di video ini, yang ternyata kagak beda jauh, 11-12 doang. Kumulai dari desain smartphone-nya dulu. Keduanya punya desain bagian depan yang mirip. Sudut-sudut layarnya sama-sama melengkung, di mana Redmi Note 5 lengkungannya sedikit lebih besar dan bezelnya agak lebih tipis. Kalau menilik desain bagian belakang smartphone, maka akan tampak perbedaan yang besar. Zenfone Max Pro M1 tampak lebih minimalis, namun lebih rentan terhadap noda-noda tangan. Sedangkan Redmi Note 5 punya modul kamera yang gede banget. Bahkan tonjolan kameranya jauh lebih gede daripada Zenfone Max Pro M1. Dan rada ganggu ya ketika pas smartphone-nya dipakai sambil ditaruh di atas meja. Jadi ya goyang-goyang gitu. Kalau untuk material bodi, keduanya sih punya material yang sama. Seperti contohnya permukaan bagian belakang yang mostly metal. Tapi Redmi Note 5 kerasa lebih solid aja di genggaman. Samping-sampingnya metal dan bodinya kagak menimbulkan bunyi ketika ditekan-tekan secara erat. Lalu user interface, ya ini soal selera. Yang satu pakai stok Android, yang satunya lagi MIUI. Kalau aku sih dari dulu cenderung lebih suka stok Android ya. Secara user experience rasa lebih otentik aja. Lebih Android lah. Tapi kalau soal fitur bawaan yang berbasiskan software, MIUI lebih komplit. Ada app-app bawaan macam themes, cleaner, screen recorder, dan lain-lain. Sebenarnya app-app kayak gitu juga bisa didapetin dengan mudah di Play Store, walaupun ya jadi butuh sedikit usaha untuk download. Kalau untuk fitur-fiturnya yang berbasiskan hardware, Redmi Note 5 punya infrared, sehingga bisa difungsiin sebagai remote TV ya. Sedangkan Zenfone Max Pro M1 punya slot tersendiri untuk microSD, jadinya nggak perlu ngorbanin slot SIM yang kedua. Kemudian speaker, yang paling kerasa beda adalah audio yang keluar dari Zenfone Max Pro M1 terasa lebih powerful daripada Redmi Note 5. Untuk sampelnya silakan kalian dengerin sendiri. Terus urusan security, keduanya punya fingerprint sensor sama face unlock. Kalau untuk kecepatan unlock via fingerprint sensor, Redmi Note 5 lebih unggul. Sedangkan face unlock, keduanya punya kecepatan unlock yang nyaris sama. Habis itu layar, speknya sama-sama 5,99 inch, IPS, beresolusi FHD+. Zenfone Max Pro M1 tone warnanya lebih warm, sedangkan Redmi Note 5 lebih cool.
Perbedaan lain keduanya adalah di tingkat brightness-nya, di mana Redmi Note 5 tampak punya minimum dan maksimum kecerahan paling tinggi. Move on ke performa. Seperti yang gue bahas di awal tadi, keduanya pakai Snapdragon 636. Tapi punya aku ini beda di RAM, di mana Redmi Note 5 RAM-nya 4GB, sedangkan Zenfone Max Pro M1 3GB. Yang menarik adalah berdasarkan skor benchmark Antutu, skornya Zenfone Max Pro M1 sedikit lebih unggul daripada Redmi Note 5. Namun untuk benchmark Geekbench sama 3D Mark, Zenfone Max Pro M1 kalah tipis. Gak puas sampai di situ, ku lakuin adu cepat. Buka tutup apps dengan kondisi seluruh animasi kedua smartphone-nya ku buat 0 ya, alias tanpa animasi. Biar samaan dan adil coy. Hasilnya Redmi Note 5 cuman unggul dengan selisih 1 skor doang. Dimana Zenfone Max Pro M1 memiliki skor 5 app yang bisa duluan dibuka, dan Redmi Note 5 punya skor 6 app yang bisa duluan dibuka. Kesimpulannya ya, perbedaan RAM 1GB kagak memberikan dampak yang signifikan terhadap skor benchmark dan kecepatan membuka suatu app. Cuman beda tipis performanya, 11-12 doang. Lalu kemampuan gaming, ya keduanya sih memberikan performa yang mirip. Keduanya sama-sama enak buat gaming. Kutas game berat macam Asphalt Extreme dengan tingkatan grafis mentok kanan, PUBG, dan lain-lain, semuanya oke. Sedikit info menarik adalah bagi kalian penggemar PUBG, di Zenfone Max Pro M1 menyediakan opsi grafik hingga HD dan frame rate high, sedangkan Redmi Note 5 hanya up to graphic balance dan frame rate medium. Ya bisa jadi ini pertimbangan kalau kamu emang cari smartphone khusus buat nge-PUBG. Setelah itu uji kamera. Jumlah kamera belakangnya sama-sama 2 biji. Difungsiin untuk bokeh mode dengan tingkatan blur yang fix. Perbandingannya kayak gini. Keduanya memiliki kualitas bokeh yang mostly akurat, dengan separasi antara objek dengan background yang rapi. Perbedaannya adalah Redmi Note 5 punya blur yang sedikit lebih kental dan lens yang lebih zoom. Sedangkan Zenfone Max Pro M1 punya lens yang lebih wide dan warna yang lebih pop, lebih terang, dan kagak kusam dibandingin Redmi Note 5. Yang unik adalah ketika kondisi cahaya minim, maka Redmi Note 5 malah memiliki foto yang sedikit lebih sharp dan sedikit lebih terang. Ini interesting. Nah, kalau untuk selfie, dalam segala kondisi cahaya, kamera depan Redmi Note 5 lebih baik daripada Zenfone Max Pro M1. Biar gambar yang berbicara ya. Oh ya, keduanya juga bisa selfie bokeh, namun dengan kualitas yang nggak sebaik seperti di masing-masing kamera belakang. Untuk perekaman video, Zenfone Max Pro M1 kamera belakangnya bisa ngerekam up to resolusi 4K, sedangkan Redmi Note 5 mentok di FHD aja. Tapi Redmi Note 5 punya fitur video stabilization yang bikin video jadi minim shake. Menurutku fitur video stabilization tentu lebih menarik daripada ketersediaan resolusi 4K. Terakhir yaitu baterai. Zenfone Max Pro M1 punya baterai yang lebih gede, yaitu 5000 mAh, sedangkan Redmi Note 5 cuma 4000 mAh. Berdasarkan tes benchmark PC Mark Battery Life dengan variabel yang sama, yaitu sama-sama di set ke aeroplane mode, auto brightness off, dan brightness terendah, Zenfone Max Pro M1 punya battery life lebih awet, selisih 1 jam 1 menit daripada Redmi Note 5. Benchmark lain yang kutes yaitu Geekbench Battery. Dan memang skornya Zenfone Max Pro M1 tetap lebih gede, berkat baterainya yang emang lebih besar. Ya sesuai sama slogannya yaitu limitless gaming ya, baterai awet tentu lebih asik buat ngegame lama-lama. So, mending mana nih? Ya ada harga ada rupa ya. Berdasarkan komparasi di atas maka keduanya punya plus dan minusnya masing-masing. Dan secara overall Redmi Note 5 unggul tipis. Tapi yang menjadi vital adalah di antara keduanya terpaut harga yang lumayan besar sebenarnya. Karena kan smartphone yang kutes ini beda kapasitas RAM dan storage seperti yang ku jelasin di awal. Sebagai acuan harga yaitu harga yang direkomendasikan, Zenfone Max Pro M1 RAM 3GB dibanderol 2,299 juta. Sedangkan Redmi Note 5 RAM 4GB harganya 2,999 juta. Selisihnya 700 ribu.
Hal ini tentu bikin Zenfone Max Pro M1 terasa jauh lebih good value dan menarik untuk dipinang. Karena perbedaan antara keduanya yang menurutku kagak terpaut signifikan di tiap-tiap sektornya. Wih, nggak adil bang. Bandingin harganya sama Redmi Note 5 yang RAM 3GB dongs, yang baru aja keluar. Oke, fine. Kalau dibandingin sama yang sama-sama RAM 3GB, maka harganya terpaut 200.000. Masih lumayan kan selisihnya? Patut diketahui bahwa pada prakteknya, harga di atas sebenarnya sangat jauh dari harga yang ada di pasaran. Di pasaran harganya variatif dan cenderung lebih mahal. Mungkin karena barangnya langka akibat demand yang gede ya. Untuk ngeceknya ya silahkan lihat toko online macam Topet atau Erafone misalnya. Selisih harga keduanya bisa jadi malah lebih mengejutkan daripada perbandingan harga yang direkomendasikan. Wow. Anyway, semua itu lagi-lagi sesuaiin aja sama budget dan kebutuhanmu. Video ini rasanya udah lebih dari cukup untuk ngasih gambaran mana yang terbaik menurut kriteriamu. Intinya sih Zenfone Max Pro M1 sangat menarik, berkat harganya yang lebih menggiurkan. Sedangkan Redmi Note 5 walaupun dibanderol lebih mahal, namun mampu menawarkan sedikit improvement pada beberapa sektor. Meskipun menurutku kagak terlalu signifikan. Yowes, makasih udah nonton. Jangan lupa like and subs kalau terbantu sama video ini dan sebaliknya. Follow juga Twitter and IG ku @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. See you.